Ada satu batu yang ukurannya cuma segenggam tangan, tapi energinya bisa menyalakan satu kota atau menghapus satu kota dari peta dunia. Namanya uranium. Bahan yang diperebutkan negara-negara besar, bahan yang membuat dunia takut, dan bahan yang diam-diam juga dimiliki Indonesia. Hari ini kita bahas apa sebenarnya uranium, kenapa sangat berbahaya, dan kenapa manusia tetap membutuhkannya. Uranium adalah unsur kimia dengan nomor atom 92. Artinya, setiap atom uranium selalu punya 92 proton di intinya. Kalau kurang satu saja, itu bukan uranium lagi, tapi MBG. Dan disinilah hal mengerikannya dimulai. Uranium punya dua isotop utama, U-238 dan U-235. Bayangkan dua saudara kembar. Wajahnya sama, namanya sama. Tapi salah satunya jauh lebih meledak. U-238 adalah uranium yang paling banyak ditemukan di alam. Jumlahnya sekitar 99%. Tapi tidak terlalu cocok untuk bahan bakar nuklir. Yang dicari dunia justru U-235. Jumlahnya cuma 0,7%. Langka, sulit dipisahkan, tapi luar biasa kuat. Kenapa? Karena kalau satu atom U-235 ditembak neutron, boom, atom itu pecah, melepaskan energi besar dan menembakkan neutron baru. Neutron-neutron itu lalu memecah atom lain lagi. Dan lagi, dan lagi. Reaksi berantai inilah yang menjadi dasar reaktor nuklir dan juga bom atom. Uranium bukan cuma kuat, dia juga berbahaya. Bahaya pertama, radiasi. Uranium memancarkan partikel radioaktif yang bisa merusak sel tubuh dan DNA manusia. Paparan jangka panjang bisa menyebabkan kanker, mutasi genetik, bahkan kematian. Tapi yang jarang dibahas, uranium juga racun kimia. Kalau masuk ke tubuh, logam berat ini bisa merusak ginjal dan organ dalam. Inilah kenapa pekerja tambang uranium harus memakai perlindungan ekstrim. Karena mereka bekerja dengan material paling sensitif di bumi. Tapi ironisnya, bahan berbahaya ini juga jadi salah satu sumber energi paling hebat yang pernah ditemukan manusia. Satu batang kecil bahan bakar uranium bisa menghasilkan energi setara bertonton batu bara. Tidak heran banyak negara maju memilih nuklir. Prancis bahkan mendapatkan sekitar 70% listriknya dari PLTN. Tanpa asap hitam, tanpa pembakaran besar-besaran. Dan sekarang, saat dunia mulai meninggalkan energi fosil, nuklir kembali dilirik sebagai masa depan. Tapi di sisi lain, uranium juga mengubah sejarah perang manusia. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki lahir dari teknologi uranium. Dalam hitungan detik, satu kota hancur. Ratusan ribu orang tewas. Dan sejak hari itu, dunia sadar. Manusia akhirnya menciptakan senjata yang bisa memusnahkan peradaban. Bahkan, sampai hari ini, uranium masih digunakan dalam amunisi militer modern. Peluru dipelitit uranium mampu menembus baja tank dengan brutal. Tapi, uranium ternyata tidak selalu identik dengan perang. Dalam sains, peluruhan uranium digunakan untuk mengukur usia bumi. Bahkan, umur fosil dinosaurus bisa dihitung menggunakan teknologi ini. Dalam industri, uranium juga pernah dipakai untuk membuat kaca bercahaya hijau yang terlihat indah di bawah sinar UV. Jadi, satu unsur ini bisa menjadi alat perang, sumber listrik, atau alat penelitian.
Uranium adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah benar-benar baik atau jahat. Semuanya tergantung siapa yang memegangnya. Di tangan yang tepat, uranium bisa menerangi jutaan rumah. Tapi di tangan yang salah, dia bisa mengubah kota menjadi abu. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang, saat dunia masuk era krisis energi, apakah nuklir akan menjadi penyelamat manusia? Atau justru ancaman terbesar berikutnya? Kalau menurut kamu, gimana? Tulis di komentar.